Kualitas udara Jakarta akhir-akhir ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Jakarta memang sudah beberapa kali menempati posisi pertama sebagai kota dengan kadar polusi terparah di dunia. Presiden Joko Widodo menyebutkan salah satu penyumbang polusi udara terbesar di wilayah Jakarta adalah pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakunya adalah batu bara. Namun demikian, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, pada 2022 menyebutkan bahwa sepeda motor berkontribusi besar pada polusi. Sepeda motor ternyata menghasilkan beban pencemaran paling tinggi dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin. KLHK mencatat terdapat 25,5 juta kendaraan bermotor yang terdaftar beroperasi di Jakarta, dan 78% diantaranya merupakan sepeda motor. Penggunaan kendaraan listrik pun terus didengungkan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara yang semakin mengburuk. Solusi ini dipandang sebagai paling realistis untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dalam jangka panjang. Pemerintah pun telah mengucurkan sejumlah insentif untuk menarik minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Kementerian Perindustrian juga memiliki insentif bagi kendaraan listrik sebesar 12,3 triliun rupiah yang siap diberikan hingga tahun depan. Namun Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno menilai, kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara perkotaan tidak pernah tuntas akibat kurangnya koordinasi antara kementerian. Masing-masing kementerian bergerak dengan caranya sendiri tanpa memperhatikan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, anggaran negara menjadi tidak tepat sasaran. Joko menekankan pemberian insentif kendaraan listrik untuk kendaraan pribadi juga harus beriringan dengan pembenahan transportasi umum. Ia berpendapat kurang mendukungnya fasilitas transportasi umum di kota-kota penyangga di sekitar Jakarta menjadi alasan bagi masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi khususnya ketika bepergian ke Jakarta. Ia menegaskan kebijakan pembenahan transportasi umum seharusnya tidak hanya diterapkan di Jakarta tetapi juga di kota-kota penyangga seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok atau Bodetabek. Selama ini kota penyangga tersebut belum melakukan pembenahan, padahal terdapat ribuan kawasan perumahan yang tersebar di wilayah Bodetabek belum terjangkau oleh layanan transportasi umum. Menurut Joko, kondisi tersebut makin diperburuk dengan sudah tidak diberlakukannya kebijakan satu paket pembangunan kawasan perumahan dan layanan fasilitas angkutan umum. Menurut Joko, KRL Jabodetabek adalah bukti nyata bagaimana pembenahan terhadap transportasi umum dapat meningkatkan minat masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. KRL Jabodetabek mampu menarik hingga 750.000 penumpang baru dalam kurun waktu 2013 hingga 2018. Alih-alih mendorong kendaraan listrik untuk pribadi, Joko menyarankan pemerintah harus fokus membenahi transportasi umum dibarengi dengan elektrifikasi kendaraan. Sehingga, anggaran untuk insentif kendaraan listrik tidak akan menyerang balik pemerintah dengan adanya masalah baru, yakni kemacetan lalu lintas.